Guys, hari ini aku ada di Malino. Nah, kalian barangkali tahu tentang yang namanya deklarasi Malino. Nah, beberapa tahun lalu ya, sekitar tahun 1998 itu merupakan terjadinya konflik besar di Indonesia, khususnya di wilayah Maluku ya, Ambon dan Poso. Nah, puncaknya terjadi pada tahun 2000 dan 2001 gitu kan. Konflik ini itu bermula dari adanya rivalitas antara pemuda yang beragama Islam dan Kristen. Tetapi faktor lain adalah memang adanya rivalitas ekonomi ya antara penduduk pribumi yang memang mayoritas Muslim ya dengan beberapa masyarakat pendatang, sehingga rivalitas ini kemudian memicu konflik SARA yang terjadi di wilayah tersebut gitu. Nah, konflik SARA antara penduduk ini itu membuat konflik ini menjadi salah satu konflik etnisitas yang ada di Indonesia yang cukup besar. Implikasinya apa? Begitu membuat ekonomi di wilayah tersebut menjadi terhenti. Nah, adanya deklarasi Malino yang pada saat itu dimediasi oleh Pak JK ya, Pak Yusuf Kalla, membuat konflik tersebut kemudian menjadi mereda gitu kan. Tahun 2000 dan 2021 ini merupakan masa kelam. Nah, dari deklarasi Malino tersebut ya, ada 10 poin sebenarnya yang menjadi kesepakatan di antara kedua kubu dalam konteks negosiasi. Tetapi kalau kita rangkum ya, pada intinya menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah penegakan hukum, yang kedua berhubungan dengan kesejahteraan, yang ketiga berhubungan dengan upaya untuk pemberian sanksi dihukum kepada mereka yang melanggar negosiasi gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan metode negosiasi, Malino merupakan suatu lingkungan yang sangat strategis sebagai suatu lokasi negosiasi. Nah, kalau saya melihat bahwa isu ini memang dilihat dari 3 karakter. Yang pertama ada nama struktur, yang kedua ada nama akselerator, yang ketiga adalah ada namanya trigger. Nah, struktur adalah bagaimana implikasi atau sebab dari konflik itu tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat konflik tadi itu bermula dari adanya rivalitas antara pemuda Islam dengan pemuda Kristen, sehingga berimplikasi ke faktor-faktor lain. Yang kedua, akselerator, yaitu gara-garanya ada provokator, adanya orang-orang yang media, sehingga konflik itu semakin mereda. Yang ketiga, ada namanya trigger, yaitu orang yang di luar wilayah konflik kemudian menyebarkan wilayah konflik tersebut, sehingga muncullah pelebaran konflik yang luar biasa. Nah, dari sini muncullah deklarasi Malino yang deklarasi itu kemudian membuat konflik ini mereda sampai saat ini kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di Maluku dan di Poso, jejak-jejak konflik itu masih ada gitu kan. Tetapi Malino menjadi salah satu bukti betapa negosiasi menjadi faktor utama dalam penyelesaian konflik ini. Negosiasi adalah cara kita menyelesaikan masalah melalui jalan perundingan. Negosiasi adalah cara kita untuk meningkatkan hubungan yang sudah erat sebelumnya. Jadi kalau kita analisis negosiasi yang terjadi antara pihak Kristen dengan pihak Islam pada saat itu yang difasilitasi oleh Pak JK yang menjadi Menko Kesra, kita lihat karakter negosiasinya menggunakan karakter negosiasi tit for tat. Artinya para negosiator sepakat bahwa konflik ini harus diselesaikan karena memang Indonesia merupakan negara yang berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika, sehingga agama SARA itu menjadi memang sesuatu yang sudah terberi, sehingga kalau kita mau menjadikan itu sebagai bagian dari implikasi dari konflik struktur sosial, maka ini akan sangat melebar ke wilayah lain karena memang secara struktur identitas Indonesia terpelihara dari berbagai suku bangsa gitu kan. Nah, oleh sebab itu masing-masing negosiator baik pihak Islam maupun pihak Kristen saling menarik diri. Zartman menyatakan bahwa ketika eskalasi konflik semakin tinggi, maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan itu akan saling menarik diri karena ibarat dua mobil yang memiliki kepentingan yang sama di jalur yang sama, kalau tidak ada saling yang mengalah, maka implikasinya akan bertuburkan.
tubrukan inilah yang akan menimbulkan banyak implikasi yang sangat negatif gitu. Nah, kalau kita lihat dari style negosiasi, maka negosiasi yang digunakan adalah menggunakan negosiasi blue style gitu kan. Artinya masing-masing negosiator itu memahami bahwa keuntungan yang didapatkan masing-masing, karena penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi itu menjadi faktor utama untuk meningkatkan kembali atau membangun kembali wilayah Poso maupun wilayah Ambon. Kemudian kalau kita lihat dari strategi negosiator yang dimediasi oleh Pak JK, memilih tempat Malino merupakan ini strategi. Kenapa? Supaya negosiasi itu cepat selesai. Kita tahu bahwa Malino ini itu adalah struktur wilayahnya, iklimnya sangat dingin gitu kan, sehingga memaksa para negosiator itu yang tidak terbiasa dengan wilayah dingin itu akan merasa bahwa ini negosiasi harus cepat kita selesaikan dengan jalan terbaik, dengan kesepakatan terindah gitu kan, sehingga orang-orang yang tidak terbiasa dengan lingkungan dingin ini akan memilih jalan yang paling cepat gitu kan. Makanya Pak JK ketika memilih Malino itu merupakan strategi terbaik, sama dengan ketika perang dingin. Jadi perang itu dipilih pada waktu dingin ya, musim dingin, sehingga para tentara, para negosiator juga ini akan merasa bahwa dingin itu sangat merugikan tubuh mereka dan tidak sesuai dengan kondisi lingkungan mereka, sehingga kebiasaan itulah yang menuntut mereka negosiasi bisa diselesaikan dengan cepat, bisa didapatkan keuntungan yang manfaat, kemudian para pihak yang bernegosiasi itu bisa saling menarik diri, bisa saling memahami dan bisa menyelesaikan konflik. Artinya kita bisa lihat bahwa Pak JK sebagai negosiator konflik itu bisa memilih tempat yang bagus. Kemudian Pak JK mampu memahami faktor terjadinya konflik, dan Pak JK mampu menyelesaikan konfliknya dengan sangat baik. Artinya di sini kita lihat bahwa negosiasi adalah cara seorang negosiator untuk mencari kecocokan satu sama lain, karena dunia negosiasi adalah dunia bagaimana seperti puzzle gitu kan. Kita mencocokkan antara kepentingan A dengan kepentingan B, sehingga puzzle itu akan saling melengkapi, puzzle itu akan saling menutupi, sehingga tidak ada deadlock. Karena manusia memang terlahir berbeda, maka perbedaan itu harus disikapi dengan baik. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari pola ini, bahwa negosiasi yang terjadi di Malino adalah salah satu negosiasi yang cukup menarik, karena pola negosiasi yang dilakukan adalah negosiasi yang komprehensif, negosiasi yang kooperatif, karena secara teoritik ya, pihak-pihak yang melakukan negosiasi itu menggunakan teori readiness teori. Artinya para negosiator itu mau bertemu di ruang yang sama, karena matinya dunia negosiasi ketika para negosiator yang memiliki kepentingan ini tidak mau bertemu di ruang yang sama. Implikasinya mereka hanya bertempur di wilayah di luar kepentingan mereka. Akibatnya mereka hanya saling memperkuat posisi, memperkuat kepentingan dan memperkuat aliansi, dan tiba suatu saat mereka akan saling membunuh satu sama lain. Oleh sebab itu, ketika mereka menggunakan style readiness teori, maka mereka memahami bahwa kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, kepentingan Indonesia, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika adalah tujuan utama berbangsa dan bernegara, karena etnisitas itu di atas tidak lebih dari kepentingan NKRI, karena NKRI harga mati. Saya pikir itu negosiasi Malino adalah salah satu bukti bahwa negosiasi itu penting untuk dilaksanakan dalam konflik yang berbasis pada etnisitas. Think globally, act locally.